Buah iblis mutlak itu kayak gimana, Bang? Oke, jadi maksudnya buah iblis mutlak ini itu biasanya itu bahasa fandom ya. Bahasa fandom itu jadi yang merujuk pada kekuatan buah iblis itu yang kayaknya itu no counter. Maksudnya no counter itu nggak bisa di counter dengan haki. Meskipun dia dilawan dengan haki itu efeknya tetap jalan gitu loh. Sampai-sampai kekuatan ini di fandom One Piece itu dianggap sebagai kekuatan mutlak. Tapi seperti yang gue bilang tadi, ini bahasa fandom ya. Dalam artian akan ada yang sependapat ataupun tidak. Ada beberapa contoh kekuatan buah iblis yang dianggap mutlak ya. Contohnya adalah Bari-Bari Nomi yang sampai sejauh ini di versi canon itu nggak pernah dihancurin ataupun belum pernah terlihat dihancurkan ya. Jadi tidak sedikit yang menganggap bahwa kekuatan Bari-Bari Nomi ini mutlak. Ditambah lagi adegan yang ada di panel ini ya, di mana si Oden itu yang dalam keadaan marah, itu menggunakan Enma malah. Itu tidak bisa menembus barir yang diciptakan oleh Semimaru, yang mana Semimaru ini ya seperti kalian tahu ya udah tua kayak gitu kan. Oden dengan kekuatan yang luar biasa itu aja nggak bisa menembus barir yang dibuat oleh Semimaru yang udah tua. Kemudian Bari-Bari Nomi juga ada yang menganggap bahwa Bari-Bari Nomi ini kekuatannya mutlak dalam artian itu ya mau diserang seperti apapun selama serangan tersebut itu melibatkan senjata tajam mungkin menebas, menusuk, menyayat gitu itu kekuatan dari buah iblis Bari-Bari Nomi itu akan aktif baik itu entah itu orangnya sadar atau enggak. Itu sebabnya waktu di panel ini si Mihawk itu mengancam si Bagi dengan bagian tumpul pedangnya gitu ya. Ya kalau nggak bisa dipotong ya ditumbuk aja gitu kan. Ya kalau nggak bisa disayat ya dipentungin aja gitu pedangnya ya kan. Dan ada juga sebenarnya anggapan kekuatan buah iblis mutlak itu tidak merujuk pada buah iblisnya, tapi merujuk pada kekuatannya. Contoh seperti Doflamingo itu Nomi ya. Tidak sedikit yang menganggap bahwa Torikago itu kekuatan buah iblisnya mutlak. Seperti yang kalian tahu di Dressrosa itu banyak banget orang-orang termasuk Fujitora sama Zoro itu melapisi pedang mereka dengan haki untuk mendorong Torikago ini gitu ya. Karena kagak bisa kepotong, jadi cumanya bisa didorong doang. Tapi ada juga kekuatan buah iblis itu yang di dalam cerita memang sepertinya mutlak ya. Mutlak dalam artian ini no debat lah. Salah satu contohnya adalah kekuatan dari si buah Hancock, kekuatan petrify-nya itu yang jadikan batunya itu loh. Nah, menurut penuturan Hancock, efek dari pembatuan ini tuh nggak bisa dikembalikan selain yang membatukannya. Jadi contoh ketiga orang ini kan dibatu ini oleh si buah Hancock. Terus misalnya buah Hancock mati, buah iblisnya bersirkulasi dan kemudian dimakan orang lain dan orang lain ini mencoba untuk mengunpetrify ketiga orang itu nggak akan bisa. Yang bisa hanya yang membatukan saja. Terus juga kibi-kibi nomi miliknya Tame itu mungkin masuk bisa dikatakan mutlak juga ya mungkin ya karena sampai sejauh ini kan nggak ada diperlihatkan nih ada hewan ataupun gifters itu yang makan kibidango terus menentang perintah Tama ya meskipun efek dari buah iblis ini ada waktunya gitu ya. Sebulan kalau nggak salah. Juga efek pemberian nyawa pada benda mati oleh kekuatan Soru-Soru Nomi milik Big Mom. Misalnya nanti kelak dikonfirmasi bahwa Big Mom itu udah emang bener-bener mati gitu ya. Terus alasan kenapa Zeus masih ada dan mungkin beberapa homies yang di apa namanya, yang di Whole Cake Island ataupun di Totland itu masih ada kemungkinan besar ya karena efek dari pemberian nyawanya ini itu bisa dikatakan mungkin mutlak ya. Jadi meskipun usernya meninggal selama masih ada sisa nyawa, sisa waktu, homies tersebut masih akan tetap hidup. Jadi kurang lebih seperti itulah ya masalah kekuatan buah iblis mutlak ini. Setauku di dalam komik yaitu nggak selain yang buah Hancock tadi, kekuatan batu buah Hancock tadi itu kayaknya emang di dalam komik nggak ada ya penyebutan kekuatan buah iblis mutlak. Makanya tadi aku bilang ini bahasa fandom aja. Jadi nggak heran kalau ada yang setuju sama ada yang punya pendapatnya masing-masing. Juga untuk masalah mutlak tidak mutlak itu biasanya tuh kita lebih aman pakai kata sejauh ini. Contoh barirnya Bartolomeo ya di versi canon kita berbicara canon itu sejauh ini nggak pernah diperlihatkan hancur. Lantas bagaimana misalnya ketika apabila dia ketemu dengan Shanks dan Shanks mungkin mengkamusari barirnya Bartolomeo, kira-kira apa yang akan terjadi? Kalau misal nanti anggaplah Bartolomeo pakai barrier ya, kemudian Shanks itu pakai kamusari dan tiba-tiba barriernya Bartolomeo hancur, ya berarti nggak mutlak dong, ya. Atau mungkin ketika Bartolomeo menggunakan barrier, kemudian Shanks menggunakan Kamusari dan ternyata barriernya tidak hancur, ya berarti 90% bisa dipastikan bahwa kekuatan Bari-Bari Nomi itu mutlak ketika berbenturan dengan Haki.